kan juga ada di YouTube juga. Oke, baik semuanya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ini jam 1 lewat ya, lewat 1 menit. Selamat siang menjelang sore. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semua ya. Ini hari pertama kita menuju eh, berapa hari lagi nih menuju hari raya Idul Fitri, dan kita juga sudah diberi kelonggaran oleh pemerintah ya untuk bekerja dari manapun. Nah, walaupun ada yang bertugas juga sebagai petugas di ULT secara langsung, tidak mengurangi semangat kita lah. Baik, sesuai dengan yang kita sepakati pada hari Rabu kemarin ya, setelah kita mengakhiri episode terakhir, kelas bedah buku untuk yang Harvard Business Review 10 Must Read yang on leadership. Nah, ditutup kemarin pertemuan ke-11 oleh Mas Sigit, membahas secara keseluruhan 10 bab, 10 artikel yang ada di buku tersebut, dan kita sudah mendapat, walaupun mungkin secara pribadi saya masih ada yang mengganjal ya, khususnya eh, yang bab 9 itu yang dibahas oleh, atau bab 9 ya, bab 9 itu Mas Ajis yang authentic leadership. Nama itu yang cukup berat, karena seperti yang saya sampaikan, ada buku terakhir terbitan beliaunya di tahun 2022 ternyata memang belum menunjukkan seperti apa. Yang ada cuma bagaimana caranya mencari ya, eh, untuk discovering authentic leadership. Nah, jadi kemarin itu saya sampai tadi pagi juga saya masih mencari-cari seperti apa gitu, apa authentic leadership. Ternyata mungkin yang mendekati adalah ketika kita memberi jawaban sekarang dengan kecenderungannya adalah mencari jawaban menggunakan ChatGPT ataupun artificial intelligence. Nah, ini memang itu tidak menunjukkan keotentikan kita dalam menjawab. Jadi konsep berpikir kita akhirnya tidak keluar ketika kita mencari jawaban menggunakan artificial intelligence. Juga dalam beberapa kasus, sering juga kita menghadapi misalnya ketika mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada, kadang-kadang kita berkaca kepada orang lain, lalu menggunakan sepenuhnya template yang dikasih orang lain. Nah, padahal juga tidak seperti itu kalau authentic leadership. Dan nanti mari sama-sama, khusus satu artikel itu ya, yang saya masih mencari betul yang secara realnya gitu. Karena memang kalau kita pelajari juga dari 10 bab tersebut, tidak ada satu template pun untuk leadership yang bisa kita tiru secara utuh ya. Tidak ada. Kan pasti semua berdasarkan pengalaman kita yang kita lalui, tokoh yang kita jadikan panutan, lalu hal-hal lain yang banyak diuraikan dari artikel 1 sampai ke artikel 10. Nah, kaitannya dengan itu, Bapak Ibu, di awal ketika kita memulai eh, komunitas belajar bedah buku ini, saya mengingatkan kita untuk sebenarnya membuat slide-nya itu jangan banyak-banyak gitu. Jadi artikel yang mungkin hanya 10 atau maksimum berapa belas halaman itu sebenarnya bisa kita rangkum, kita peras gitu ya, kita tuangkan menjadi 1 atau 2 slide. Itu saya ingat betul di awal. Nah, sementara ketika mulai masuk, nah, tidak ada satupun yang bahkan 5 slide, 6 slide, sulit sekali saya dapat, gitu ya. Pasti banyak. Nah, itu mengapa itu terjadi? Dan saya akhirnya menerima kondisi itu gitu. Karena memang ya udah nanti pada saat akhir nanti saya akan memberikan eh, ada satu metode untuk membuat eh, penyajian, bisa paparan, bisa esai, bisa apapun penjelasan ataupun proposal ya, yang kita sampaikan berdasarkan konsep piramid. Nah, konsep piramid ini di, dicetuskan melalui buku Ibu Barbara Minto ya. Dan ini dalam 2 tahun setengah terakhir, hampir 3 tahun terakhir ini saya mempergunakan itu. Saya diajari itu. Jadi ketika waktu rapat-rapat pimpinan dulu gitu,
eh, dalam 2 tahun terakhir gitu. Itu kita nggak boleh sampai ada 3 slide, bahkan tidak boleh. Jadi misalnya saya melakukan studi banding ataupun belajar ke mana gitu, ya, melakukan perjalanan kemana itu dalam laporan itu harus mampu disampaikan dalam 1 slide, maksimum itu 2 slide, itu udah maksimum banget. Tapi itu harus dapat dilaporkan secara holistik. Nah itu proses belajar terus. Nah dalam 2 tahun, 2 tahun setengah terakhir saya belajar itu dan menerapkan itu. Dan so far so good. Karena ya akhirnya kita bisa menunjukkan keotentikan kita dalam menyajikan sebuah eh, permasalahan ataupun sebuah proposal kita untuk orang yang kita tuju. Nah, Bapak Ibu, masuk dari situ, akhirnya kita harus sama-sama belajar apa yang disebut dengan teori piramida ya, yang menggunakan eh, konsep dari piramid yang ada di Mesir, yang ditulis oleh Ibu Barbara Minto. Nah, sebelum kita masuk ke teori piramida ini, Bapak Ibu, tentu yang harus kita ingat adalah kapan ini digunakan. Apakah di setiap waktu bisa kita gunakan? Lalu kepada siapa ya kita gunakan? Oke, nanti kita lihat siapa. Nah, dalam teori piramida ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah prinsip pertama adalah kita sangat menghargai waktu. Itu yang pertama, ya. Bahwa waktu itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita terbatas 1 hari 24 jam gitu ya, seminggu 7 kali 24 dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kita kembalikan. Nah, yang ada waktu itu akan terus berjalan. Nah, bagaimana itu? Sementara sebagian daripada kita juga dalam 1 harinya itu dipenuhi oleh kesibukan yang beragam dan juga hal-hal lain ya, Bapak Ibu. Baik kesibukan keseharian di kantor, di rumah, dan mungkin ada hal lain yang membuat waktu kita habis 1 hari tidak terasa. Nah, lalu kalau kita persempit lagi, jam kerja kita adalah 37,5 jam dalam 1 minggu. Nah, kalau 1 hari itu 7,5 jam. Nah, 7,5 jam itu pun kalau kita kerjakan, kita gunakan secara maksimum, Bapak Ibu, itu juga waktunya sempit. Nah, kalau dari kita gitu, ada yang merasa kita kebingungan nih 1 hari ini mengerjakan apa saja. Nah, mungkin kita perlu introspeksi diri lagi nih. Kita mau mengerjakan apa gitu. Nah, mungkin kita harus melakukan refleksi lagi nih. Dan 1 hari kita mau. Nah, dari sebagian orang yang punya waktu sedikit karena kesibukannya, nah kita misalnya dituntut untuk memberikan penjelasan kepada orang tersebut. Kita dituntut untuk meyakinkan orang tersebut untuk menerima proposal kita, menerima pendapat kita, menerima usulan perubahan kita, dan menerima misalnya laporan-laporan kita. Nah, sering kalau di dalam dunia bisnis kan ada yang elevator, saya lupa istilahnya, elevator time ya kalau tidak salah, elevator moment gitu. Jadi seorang bisa memanfaatkan waktu bertemu dengan seorang yang dia tuju di dalam sebuah lift gitu. Dia bisa menceritakan proposalnya, dia memberikan laporannya sepanjang beradanya dalam lift. Nah, dan berhasil. Nah, itu ada istilahnya. Kalau tidak salah elevator time ya. Saya agak lupa, tapi ada elevatornya. Nah, atas dasar itu disusunlah teori piramida ini. Nah, teori piramida ini adalah konsep berpikir seorang penggede gitu ya, seorang pejabat yang umumnya itu top down, memberi perintah dari atas ke bawah, bukan bottom up. Nah, jadi dia dari atas dasar itu kita menyusun proposal, laporan dan yang lainnya kepada orang yang kita tuju dengan perspektif top down, perspektif dari atasnya gitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Jadi bagaimana membangun struktur piramida, Bapak Ibu? Paling tinggi di atas adalah apa yang mau kita rekomendasikan atau jawaban dari permasalahan yang ada atau solusi yang akan kita usulkan. Itu paling atas. Itu pesan utamanya. Jadi ketika kita bertemu nanti dengan orang yang kita tuju, kita langsung bicara. Misalnya kita ingin bertemu seorang bupati, wali kota, ataupun siapapun orang penting lain, gitu, ataupun artis nanti misalnya kayak Mbak
Mbak Absari ketemu sama sama para selebriti ketika waktunya mereka sempit, ketika meminta waktu misalnya untuk bisa gabung pada kegiatan di kantor kita. Nah, kita harus mampu membawa pesan utama ini. Satu kalimat, tapi bisa merangkum semua rekomendasi ataupun merangkum eh, tujuan kita berdasarkan tentu saja konsep yang kita harapkan dari, tapi dengan satu kata ataupun satu kalimat yang sangat sangat sempit waktunya kita bisa sampaikan. Nah, ini pesan utamanya. Nah, ketika seseorang sudah tertarik dengan pesan utama, tentu dia akan melihat, tentu dia akan bertanya. Nah, kita di layer keduanya, kita siapkanlah apa yang disebut dengan supporting arguments. Nah, pendukung-pendukung dari argumen kita. Nah, ini yang harus kita siapkan, Pak Ibu ya, yang ini. Nah, ini adalah berisi kalimat kunci ya. Biasanya tiga, Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang ada perlu lebih banyak, oh silakan. Tapi umumnya tiga. Itu alasan utama mengapa kita yakin ataupun yang mensupport pesan utama kita. Nah, baru di bawahnya nanti ketika yang bersangkutan semakin tertarik untuk bertanya lebih jauh, kita bisa menyampaikan supporting datanya. Kalau di atas supporting argument, di bawahnya supporting data atau faktanya, bukti-bukti. Nah, jadi urutannya mulai dengan rekomendasi atau jawaban atau solusi, lalu dukung rekomendasi tersebut dengan argumen mendukung, lalu yakinkan argumen tersebut dengan menggunakan data-data pendukung. Nah, ini sebenarnya sederhana konsep dari uh, uh, Minto piramid ini. Hanya seperti ini. Tapi ini perlu kita latih bersama. Ini saya ambil dari bukunya Minto Piramid Principle. Kemarin saya sudah share alamat website yang nanti bisa saya share ulang. Nah, mengapa ini dilakukan, Bapak Ibu? Dan ini terbukti sangat efektif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pejabat ataupun orang ataupun selebritis, ya Bapak Ibu dan Mbak Absari pasti punya pengalaman banyak itu, waktunya itu sangat padat dan dia sangat menghargai hal-hal yang ringkas gitu. Jadi Bapak Ibu tentu sering berhadapan ya, ketika kita menjelaskan sesuatu kita dari dipotong. "Eh, coba ringkasnya apa? Intinya apa? Karena apa? Mereka waktunya sangat padat dan menghargai hal-hal yang ringkas. Nah, karena sifatnya top down, nah lihat mereka terbiasa menerima informasi itu dengan cepat ya dan jadi seolah-olah tidak sabaran gitu. Apalagi ya kalau kita eh, agak scrolling ya berputar-putar-putar itu makin nggak sabar udah ditinggal kita itu. Nah, jadi kalau dimulai dengan rekomendasi, kita terkesan betul eh, kita sangat menghargai waktu mereka. Nah, kalau sudah begitu, secara chemistry dia akan melihat nih, oh dia juga bisa menyampaikan dengan cepat, tepat, waktu saya tidak terbuang banyak, dan saya tertarik, nah sehingga itu ujungnya nanti ada kesepakatan. Dan untuk pembicaraan lebih lanjut, ya akan dilakukan oleh sekretarisnya atau siapapun. Nah, akan kontak person. Itu satu. Jadi mengapa ini sangat efektif. Lalu yang kedua, ini berpikirnya nih big picture. Sama juga kita dengan prinsip yang get on balcony, melihat dari balkon besar. Karena dia sifatnya sekali lagi top down. Nah, dia, mereka itu selalu mementingkan strategi secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara hal-hal yang detil sama para pejabat, ataupun selebriti ataupun siapapun yang orang penting, itu mereka nggak begitu tertarik. Karena prinsip tadi, ini pendekatannya top down. Mereka langsung to the point aja. Nah, kita harus nyampaikan betul nih, gagasan kita apa, atau jawaban kita apa, atau usulan kita apa. Supaya mereka dapat cepat menangkap poin utamanya yang mau kamu omongin apa. Lalu yang ketiga persuasif. Nah, ini kita lihat dengan kita melakukan pendekatan piramida, kita memperlihatkan diri bahwa kita ini percayaan diri kita luar biasa. Jadi juga terlihat nih, ini orang benar-benar kita akan melihat itu sangat siap gitu. Karena kita bisa berbicara dengan tegas dari awal. Karena hanya satu atau dua slide yang kita sampaikan. Dan informasi yang penting yang kita sampaikan. Dukungan datanya memang benar-benar sangat mendukung gitu ya. Nah, itu membuat kita sangat persuasif terlihatnya. Nah, lalu Pak Ibu,
inilah yang akan kita coba hari ini. Bagaimana menyusun pendahuluan yang menarik. Jadi sebelum kita masuk ke Minto piramid ini, Bapak Ibu, kita harus memberi pengantar dulu. Nah ini kalau memberi pengantar ini saya harus menyebut kembali Mbak Absar ini udah berpengalaman ya. Beberapa kali kalau kita lihatlah ketika di dalam suatu acara yang agak-agak delay ataupun acara-acara yang ada kekosongan itu kan Mbak Absar kalau kita lihat berusaha ya, Mas Ajis juga ya berusaha untuk mengisinya. Nah ini sama dengan ini. Jadi sebelum kita bertemu, sebelum kita mulai masuk ke pesan utama, gitu Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita harus memulai pesannya ini dengan pendahuluan yang menarik. Nah, di sini disampaikan oleh Ibu Barbara, kita harus mulai pesan dengan menceritakan suatu kisah, gitu ya. Nah, harus juga kisah tersebut berupa pernyataan yang menarik perhatian. Kalau kita membuat tulisan ya perhatian membaca tentunya. Kalau kita mengajukan proposal ya pada yang kita tuju, yang propose-nya kita tujukan kepada siapa. Nah, ini harus relevan juga dengan beliau-beliaunya atau kalau tulisan dengan pembacanya. Nah, ini ada polanya yang biasa dipakai menggunakan piramida Minto. Ini adalah SCA istilahnya. Q-nya jarang ya. Orang umumnya biasanya SCA, tapi sebenarnya ini SCQA. Jadi yang S-nya ini situation, situasi gitu ya. Ini berisi tentang fakta yang relevan tentang suatu situasi. Ini fakta, kalau sudah fakta itu tidak akan bisa dipertentangkan oleh pembaca karena real kondisinya ya, Bapak Ibu. Situasinya misalnya kayak sekarang kita tidak melakukan kegiatan dikarenakan masih menunggu, masih blokir ruangan kita. Atau karena program efisiensi dari pemerintah kita harus benar-benar berhitung secara cermat untuk melakukan pengeluaran anggaran kita. Itu udah fakta yang harus kita hadapi. Situasinya seperti itu. Lalu yang kedua complication. Complication ini pemantik ya Bapak Ibu ya. Atau suatu kejadian atau masalah nih yang menyebabkan terjadinya kebutuhan komunikasi ini. Nah ini nanti kita lihat contohnya. Nah lalu questionnya suatu isu fundamental yang akan ditangani. Kalau misalnya kita bicara efisiensi ini gimana caranya kita menangani ini? Nah lalu baru yang A ini adalah jawabannya, answer atau pesan utama. Nah ini contoh yang paling real adalah kemarin kita ketika kawan-kawan menyelenggarakan Rapim B, di mana situasinya kita efisiensi, sangat terbatas, terus bagaimana kita nih mencarinya, solusinya seperti apa. Dan kemarin, nah, apabila kita sudah belajar ini, nah, tentu kita akan menyampaikannya. Sebenarnya Mbak Moni akan menyampaikan pesan utama dari Pak Rapim B, lakukan secara begini. Nah, itu pesan utama yang disampaikan saya. Atau nanti kepada Pak Kepala gitu, pada pimpinan. Sampaikan. Kalau kemarin sudah belajar Minto Piramid itu bisa disampaikan konsepnya secara singkat satu kalimat. Nah, nanti baru di bawahnya apa pendukungnya, lalu bawahnya data-datanya. Nah, itulah. Kalau dibalik ya, kalau kita menggunakan Minto Piramid di awal. Nah, tapi itu contoh yang bagus. Nah, ini adalah strukturnya SCKA. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, yang kita bicarakan adalah yang pertama tadi, sekarang kita bicara pendahuluan. Sebelum masuk SCKA, tapi kita harus pendahuluannya harus benar-benar bisa mengarahkan. Seperti itu. Nah, ini yang bagaimana menyusunnya. Nah, kita lihat ini contoh pendahuluan dengan struktur SCQ. Saya mengambil rekan-rekan semua yang sudah terjadi ya. Saya nggak mau spekulasi yang baru ya. Yang sekarang karena kita masih menunggu ya. Ya, kalau kita bicara, saya tadinya mau ambil contoh, apa saya mau ambil deep learning gitu, apa saya mau coding gitu ya. Sementara saya juga baru baca-baca sekilas lah. Sementara juga kawan-kawan WI juga kan sekarang sedang menyusun di Jakarta ya untuk materi-materi ajar ataupun bahan-bahan untuk pelatihan. Nah, saya ambil yang sudah lewat saja data-datanya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat contoh dari sisi situation, ya kita lihat apa yang sebaiknya kita lakukan misalnya. Pertanyaannya misalnya. Situasinya sekarang 70% siswa usia 15 tahun di bawah kompetensi minimum. Nah, kemarin kan kita ada rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. 2 hari lalu ya kalau tidak salah. Ada peluncuran rapor pendidikan tahun 2025. Dan itu sudah naik. Nah, kalau kita lihat sekarang 70%,
Nah, data ini berdasarkan data tahun 2024. Siswa usia 15 tahun di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan membaca. Ini dalam konteks visa ya. Ini situasinya. Complication-nya, nah lihat, adanya learning loss di masa pandemi, gitu ya. Nah, lalu literasi rata-rata kehilangan 6 bulan pembelajaran. Berikutnya, numerasi rata-rata kehilangan 5 bulan pembelajaran. Nah, ini data. Sekali lagi, ini tidak bisa dibantah semuanya. Gitu ya. Lalu question-nya atau implied-nya, apa strategi untuk mengejar ketertinggalan numerasi dan literasi kita? Ini question-nya. Paling bawah, answer-nya adalah kami merekomendasikan strategi implementasi kurikulum merdeka secara bertahap melalui satu, kebebasan memilih, kebebasan dalam menerapkan, nah sesuai kesiapan sekolah. Nah ini contoh untuk misalnya ada apa yang sebaiknya kita lakukan untuk situasi ini. Nah bagaimana kita melakukannya untuk situasi yang ini, Bapak Ibu, untuk kasus ini, Bapak Ibu ya. Nah bagaimana cara kita melakukan? Kita fokus kepada peserta program sekolah penggerak ya, yang angkatan pertama tahun 2021 yang memang sudah nanti menandatangani nota kesepakatan. Kita lihat ini fokusnya. Dan ini data juga, tidak bisa dibantah juga, ada SK-nya. Lalu berikutnya komplikasinya, ada nih daerah yang belum mematuhi nota kesepakatan, gitu ya. Ini untuk yang program sekolah penggerak. Nah, lalu questionnya, bagaimana cara kita agar Pemda mematuhi nota kesepakatan? Nah, ini rekomendasinya. Kami merekomendasikan untuk mengadvokasi Pemda untuk menerbitkan nota atau peraturan daerah yang mendukung isi nota kesepakatannya ini. Bisa contoh untuk kurikulum mereka. Hanya kalau untuk sekolah penggerak, kurikulum merekanya semua menyelenggarakan, mengimplementasikan. Sorry. Nah, berikutnya, ketika ada pertanyaan apakah kita perlu melakukan rencana kegiatan, nah, 10+4 program Merdeka Belajar. Nah, ini saya ambil contoh, makanya saya ambil yang sudah lewat, gitu Bapak Ibu ya. Ada 14 program Merdeka Belajar, Bapak Ibu ya, yang terkait dengan Direktorat Bautdiktas. Nah, sudah masuk pada masa implementasi. Lalu yang berikutnya, ini situasinya, transformasi UPT juga baru terwujud di tahun ajaran 2022-2023. Nah, lalu berikutnya, complication-nya belum terlihat keselarasan dukungan nyata terhadap sebagian program di bagian daerah. Nah, sekarang, sementara saya ini sudah akhir di kuartal ketiga. Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah. Answer-nya, jawabannya adalah kami merekomendasikan kegiatan pembekalan dan seterusnya. Nah, ini contoh pendahuluan dengan struktur SCP. Nah, kemarin kalau kita contoh yang Rapim B, gitu. Nah ini bisa nih Mbak Monik bisa menjelaskan situasinya seperti apa, komplikasinya seperti apa, questionnya seperti apa, answernya adalah yang kita lakukan kemarin. Seperti itu. Nah ini contoh. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya di tengah saya menjelaskan, saya terbuka. Silakan diinterupsi saja. Nah, saya lanjutkan. Nah, setelah pendahuluan dan pesan utama, kita lihat ini strukturnya seperti apa ya, Bapak Ibu, dalam penyampaiannya, dalam penulisannya. Kita lihat. Nah, ini ada yang di pesan utama ini tentang penulisan argumen mendukung itu bisa dilakukan dengan apa yang disebut dengan hubungan vertikal. Juga ada hubungan horizontal. Nah, kita lihat di gambar. Ya, ini piramidnya. Ada yang dari hubungan vertikal ini dan ada hubungan horizontal. Nah, kalau hubungan vertikal, Bapak Ibu, setiap poin ya itu harus menimbulkan pertanyaan di pikiran pembaca. Setiap poin-poinnya. Oke, karena dia turun nih. Ini pertanyaan dijawab oleh ini. Ini pertanyaan dijawab oleh ini. Terus seperti itu. Nah, lalu yang kedua, seluruh dokumen itu harus merefleksikan dialog. Dialog pertanyaan, mengapa atau bagaimana. Nah, ini. Nah, sementara kalau horizontal yang dari kiri ke kanan gitu ya, seperti ini. Ini jawabannya dari pertanyaan harus logis. Ini subpoinnya.
Nah, jawaban harus memberikan penelaran induktif dan deduktif yang jelas. Ya, deduktif apa, nanti kita lihat. Nah, ini untuk strukturnya, struktur vertikal dan horizontal. Yang mana mau kita pilih, nanti kita bisa tentukan yang mana mau kita pakai ini. Nah, berikut kita lihat pembahasannya. Bagaimana dengan hubungan vertikal, Bapak Ibu? Hubungan vertikal ini sangat memungkinkan kita untuk mengatur dialog atau alur ceritanya itu dan akan membuat minat pembaca itu mengikuti penalaran kita. Ya, yang pertama, pesan utama ini menjawab pertanyaan yang akan dibahas secara dalam presentasi. Ini pesan utamanya. Ini menjawab pertanyaan ya, yang akan dibahas dalam presentasi. Lalu pesan utama juga menimbulkan pertanyaan baru gitu ya, di pikiran pembaca. Jadi kita bilang eh, kita lakukan rapim B dengan ini. Bagaimana caranya? Nanti kan timbul yang dengar akan bertanya, bagaimana caranya? Atau mengapa harus dilakukan itu? Nah, itu. Lalu yang ketiga, kalimat kunci menjawab pertanyaan tersebut adalah bagaimana. Kalau bagaimana berarti tindakan ya, atau aksi. Kalau mengapa berarti alasan. Nah, mungkin Mas Rio, kawan-kawan juga kan sering pada saat jadi panitia capacity building ya, saya sering bertanya, alasannya apa, mengapa, bagaimana, gitu. Karena memang saya berpatokan pada konsep dari Minto Piramid ini. Nah, berikut Bapak Ibu, setiap elemen ini dari kalimat kunci ini didukung dengan bukti fakta, seperti yang tadi dari awal. Lalu dialog ini Bapak Ibu ya, berlanjut sampai pesan utama jelas dan meyakinkan. Ini sampai kalau sudah di level di sini nih, Bapak Ibu. Nah, ini hubungan vertikal. Nah, bagaimana dengan yang horizontal, Bapak Ibu? Oh, sorry. Ini kita lihat hubungannya, ininya, alirannya. Oke, kita lihat. Nah, contoh situasinya krisis pembelajaran Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Itu situasinya. Nah, complication-nya ini pandemi membuat krisis pembelajaran makin parah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana memitigasi ketinggalan pembelajaran? Bapak Ibu, nah, lalu answernya, penjawabannya adalah kita harus menyederhanakan kurikulum. Nah, ini SCKA-nya. Nah, sehingga ketika kita sudah menyampaikan, Bapak Ibu, mengapa? Timbullah pertanyaan, mengapa kita harus menyederhanakan kurikulum? Struktur kurikulum yang ada waktu itu kurang fleksibel, materi terlalu padat, materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam, teknologi digital belum digunakan secara maksimal. Nah, lalu, bagaimana kita melaksanakannya? Bagaimana kita mengimplementasikannya? Nah, karena tadi mengapanya struktur kurikulum kurang fleksibel, maka struktur kurikulum harus kita buat lebih fleksibel. Nah, lalu yang sebelumnya materinya terlalu padat, kita harus pilih fokus pada materi-materi yang esensial saja. Bapak Ibu ingat kalau pada saat kemarin kita pandemi, kita melakukan ini. Nah, lalu karena materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam, nah, guru sekarang kita harus buat lebih leluasa menggunakan berbagai perangkat ajar. Dan yang terakhir, karena teknologi digital belum digunakan secara maksimal, nah aplikasi yang harusnya kita siapkan itu untuk menyediakan berbagai referensi. Ini contoh hubungan yang vertikal. Nah, nanti bisa dilihat paparan. Ini saya ambil yang lalu tentunya, karena ini sudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan hubungan horizontal, Bapak Ibu? Nah, hubungan horizontal ini ada dua macam ya. Ada logikanya deduktif, artinya langsung, ya, Bapak Ibu. Lalu ada yang logikanya induktif. Gitu ya. Jadi dia kalau deduktif, kita lihat di sini, tidak hanya seluruh poin ya, ada dialog tanya jawab, gitu ya. Tapi juga harus jawab secara logis. Nah, kita lihat kalau di horizontal, Bapak Ibu. Pertama, pernyataan satu, habis dari satu ini akan lanjut ke pernyataan dua, lalu implikasi.
Oleh sebab itu, kita harus melakukan ini. Itu deduktif. Jadi ada pernyataan, pernyataan, pernyataan. Nah, kalau logika induktif, langsung pesan utama dulu. Lalu, apa idemu? Nah, ide satu, ide dua, ide tiga. Nah, itu bedanya. Kalau yang pertama itu pernyataan dulu. Pernyataan, pernyataan, lalu implikasinya apa, lalu pesan utamanya. Itu deduktif dan induktif. Oke. Nah, kita lihat ini yang horizontal seperti ini. Beda dengan yang vertikal tadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dalam menulis sebuah rekomendasi, nah, yang kita harap nanti memberikan temuan yang mengarah pada kesimpulan, ah, atau juga kita harus menyatakan kesimpulan berdasarkan temuan kita, Bapak Ibu. Kita lihat ini. Ini yang horizontal ya. Temuannya selama pembelajaran jarak jauh terjadi learning loss rata-rata 6 bulan. Satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum darurat hanya mengalami learning loss 1 bulan. Ini fakta. Nah, kesimpulannya, kurikulum darurat membantu mengurangi learning loss. Karena tadi dia hanya 1 bulan saja. Sementara kalau yang pembelajaran jarak jauh 6 bulan. Nah, rekomendasinya membuat kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, dan relevan. Ini contoh kasus. Nah, pemakam ini kan yang sama. Lalu yang kalau secara deduktif, Bapak Ibu, dibalik nih, ya terjadi learning loss 6 bulan, lalu kurikulum darurat mengurangi learning loss, kita perlu mendesain ulang kurikulum. Ini yang deduktif. Yang induktif, dibalik. Tadi saya terlalu cepat. Nah, dibalik, yang pertama, langsung to the point. Kita perlu mendesain ulang. Mengapa? Karena kurikulum darurat terbukti mengurangi learning loss. Dan terus learning loss lebih lama terjadi pada satuan pendidikan yang tidak memakai kurikulum darurat. Ini perbedaan antara deduktif dan induktif. Kalau induktif langsung pada poinnya. Kalau deduktif dimulai dari bawahnya. Nah, ini untuk hubungan horizontal. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ada dua aturan kunci dalam menyusun piramida, struktur piramida ini. Makanya ini saya beri judul kan struktur thinking ya. Jadi bagaimana kita berpikir secara terstruktur. Nah, kita lihat kalau pesan kuncinya ini Bapak Ibu, ide di tiap level harus simpulkan ide di bawahnya. Jadi kalau ini adalah di level sini, ini harus simpulan dari 3 ide di bawahnya. Ini harus simpulan dari ide di bawahnya. Nah, sementara ide dari tiap kelompok harus menjadi satu bagian dengan argumen yang sama dan tampil secara logis. Nah, ini di sini juga harus menjadi satu bagian, sehingga bisa disatukan menjadi satu simpulan di sini. 3 ini disimpulan menjadi satu di pesan kunci. Nah, ini adalah uh, 2 aturan kunci dalam menyusun uh, piramida mimpi. Oke. Nah, berikutnya, ini contoh struktur yang tidak selevel, Pak Ibu ya. Nah, misalnya tidak selevel, ya. Kurikulum Merdeka dapat memulihkan learning loss dan mengejar ketinggalan. Ini contoh yang tidak selevel. Kita lihat lebih sederhana dan mendalam pasannya. Lalu yang kedua, guru mengajar sesuai tahapan. Yang satu menjelaskan dampak, yang satu menjelaskan proses. Harusnya selevel. Level itu seperti apa? Yang ini. Kurikulum Merdeka dapat memulihkan learning loss dan mengejar ketinggalan. Nah, kita lihat kenapa? Karena lebih sederhana dan mendalam. Lebih merdeka, lebih relevan, dan interaktif. Nah, ini ketiganya menjelaskan dampak. Jadi kalau kita akan fokus pada menjelaskan dampak, semuanya harus dampak yang kita tampilkan, bukan proses. Nah, ini persyaratan tadi bahwa ini semua harus selevel. Gitu. Kalau tidak selevel, akibatnya seperti ini. Dan tentu saja akan menimbulkan kebingungan nanti. Nah, ini ada aturannya, Bapak Ibu. Ada namanya aturan Meche, ini istilahnya mutually exclusive dan collectively exhaustive. Nah, yang pertama mutually exclusive ini adalah apakah tiap poin digunakan hanya 1 kali dan di tempat yang tepat. Jadi tidak ada poin yang tumpang tindih.
atau berulang. Nah, ini kalau mutually eksklusif. Lalu yang satunya lagi adalah collectively exhaustive. Apakah semua poin yang diperlukan sudah ada untuk mendukung pesan yang sama? Nah, ini semua kemungkinan telah terlibat. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, nanti akan terjadi kebocoran sehingga pesannya itu akan tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Ataupun pesan proposal yang kita ajukan itu akhirnya belum mencakup. Nah, kita sering juga, Bapak Ibu, ada proposal yang ternyata belum lengkap ataupun proyek yang ternyata ada part yang ketinggalan, bagian-bagian yang tertinggalan. Nah, ini terjadi karena dia collectively exhaustive-nya nggak bagus. Karena tidak terliput semuanya, sehingga ada yang tertinggal. Nah, ini menggunakan aturan match. Jadi yang ME-nya adalah mutually eksklusif, gitu ya. Tidak ada poin yang tumpang tindih. Jadi terulang nih poinnya. Satunya lagi, jangan ada yang tertinggal. Jadi jangan ada yang satu ini, misalnya ada satu poinnya A yang di tempat satu, di tempat yang kedua disebut lagi poin A gitu. Nah itu tumpang tindih jadinya. Nah seperti mungkin proyek kegiatan sosialisasi misalnya. Dalam RBI sosialisasi kan tuh fungsinya di bagian yang Ibu Aulia ya publikasi. Nah di tempat lain harusnya nggak ada, harusnya karena sudah di situ. Nah, ketika di tempat lain ada, sehingga kita melihatnya, oh di sana ada publikasi, di sini ada publikasi ya. Padahal harusnya ada satu tempat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan satu tempat, dengan koordinasi yang bagus, tidak terjadi collectively exhaustive. Jadi semuanya kemungkinan telah tertutup. Nah, ini konsep match. Nah, berikut. Nah, ini contohnya. Struktur yang tidak match. Ini contoh yang pertama. Ya, ini yang contoh tidak mutually eksklusif. Yang pertama kita lihat ya, kurikulum mereka dapat memulihkan learning loss dan mengejar ketinggalan. Dampaknya lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, lebih relevan, dan interaktif gitu ya. Nah, dari lebih sederhana ini apa isinya? Fokus, materi esensial, reformulasi capaian belajar. Kalau dari merdeka, guru mengajar sesuai tahap capaian pembelajaran. Guru menyusun kosnya sesuai karakteristik sekolah dan murid. Nah, ini yang dikasih tanda hijau, ada pembelajaran menyesuaikan kemampuan murid. Sementara untuk lebih relevan dan interaktif, pembelajaran berbasis proyek, lalu yang perangkat ajar sesuai kebutuhan murid. Nah, diberi tanda hijau ini adalah dia tumpang tindih ini, Bapak Ibu. Pembelajaran menyesuaikan kemampuan murid. Ini tumpang tindih dengan yang mana ini? Kalau kita lihat dengan yang di sininya, menyusun sesuai Satu. karakteristik. Ya, kita lihat. Jadi dia harusnya sudah tidak ada nih, karena dia sudah dicakup gitu. Jadi sudah disebut dua kali kalau seperti ini. Pembelajaran menyesuaikan kemampuan murid. Nah, kalau kita lihat di sini, guru menyusun sesuai karakter sekolah dan murid. Artinya sini sudah masuk di sini. Di sini nih. Nah, ini harusnya sudah tidak dulu. Nah, ini terjadilah hmm, tidak mutually atau non mutually eksklusif. Yang mutually eksklusif seperti apa? Jadi masing-masing berdiri gitu ya. Jadi tidak ada tumpang tindih gitu ya. Tidak ada pengulangan. Ya, ini yang sebelah kanan ini. Jadi kurikulum merdeka dapat memulihkan learning loss, ya, dan terus ya lebih sederhana, lebih merdeka, lebih relevan, fokus pada materi, ini guru mengajar sesuai tahapan, gitu, ya, tahapan belajar dan seterusnya. Gitu. Nah ini yang, jadi bukan ini sebagai kelihatan banyak, akhirnya menjadi not mutually eksklusif karena ada yang tumpang tindih. Nah ini untuk contoh yang mutually eksklusif. Nah, sekarang kalau untuk yang berikut adalah yang tidak collectively exhaustive. Nah, kita lihat. Ini yang tidak. Kurikulum mereka dapat memulihkan learning loss dan mengejar ketinggalan.
lebih sederhana, mendalam, terus sampai ke bawah, lebih merdeka. Ini kita bicara dampak, guru mengajar dan guru. Nah, ini ada yang belum belum di cover, yaitu yang ini, ya. Jadi kalau kita bicara nanti hanya ini saja yang tidak collectively, belum mencakup keseluruhan, nah kita belum menjelaskan ini. Ini kurikulumnya ini lebih relevan dan interaktif atau tidak. Nah, gitu. Lalu pembelajarannya seperti apa nanti, berbasis apa? Apa seperti sebelumnya atau tidak, gitu ya. Ini mohon maaf sekali lagi saya gunakan yang karena masih berlaku ini kurikulumnya sampai sekarang ya, masih sampai kita nunggu kebijakan berikutnya. Jadi kita ambil yang ini. Nah, lalu perangkat-perangkatnya seperti apa, sudah sesuai dengan kebutuhan bahan ajar atau belum? Nah, jadi yang warna ini untuk yang tidak collectively exhaustive ini ditinggal sehingga ada celah. Jadi ketika kita menjelaskan nanti kurikulum ini, ketika kita hanya menyampaikan dua supportingnya yang dua ini saja, ini artinya belum secara holistik, belum secara menyeluruh. Jadi ada yang tertinggal. Sehingga nanti action yang diambil itu tidak akan ada yang pernah membahas ini. Jadi inilah dua syarat dari penulisannya. Nah, berikut, Bapak Ibu, ini contoh pendahuluan dan pesan utama. Kita lihat, ini pesan utamanya. Pesan utama tentu yang A. Kita tetap menggunakan SIKA ini. Di bawah ini, rata-rata satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara telah meningkat kemampuan literasinya dibanding tahun lalu. Nah, indeks karakter mencapai nilai yang cukup baik. Nah, namun rata-rata kemampuan numerasi masih perlu ditingkatkan. Nah, proporsinya seperti ini. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Nah, dia menjawab ya. Dia menindaklanjuti yang C. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik? Karena ini rendah. Nah, kami merekomendasikan program peningkatan kualitas SDM satu melalui aktivitas komunitas belajar. Ini contoh pendahuluan dan pesan utamanya. Oke. Nah, untuk contoh kalimat kunci, kita lihat ya kalimat kuncinya ini. Ini pesan utamanya. Kami merekomendasikan program ini, Kombel. Mengapa harus dilakukan? Untuk menumbuhkan budaya belajar antar guru. Topik Kombel banyak tersedia di PMN. Nah, tidak memerlukan biaya yang tinggi, ya. Jadi mengapanya ini? Jadi makanya kalau kita buka dulu ya, beberapa tahun lalu PMM itu banyak topik-topik. Nah, sekarang kan ada rumah belajar, nah, banyak gitu, dan harus kita gunakan. Lalu bagaimana cara melakukannya? Kombel itu dilaksanakan setiap Jumat setelah jam pembelajaran. Topiknya dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, diadakannya di mana? Di sekolah, di event website. Nah, ini untuk contoh kalimat kunci. Nah, untuk kalau kita membuat slide pendukung, nah, tadi ini tetap pesan utamanya, ini kalimat kuncinya. Nah, ini kita siapkan proses perbaikan berkelanjutan, belajar bersama, apa yang dimaksud dengan menumbuhkan daya belajar antar guru ya. Ada proses perbaikan di situ, ada proses belajar bersamanya, ada kita membahas juga berpusat pada murid gitu ya. Nah, untuk topik-topik kita ambil dari program Merdeka Belajar, video berbagi praktik baik, bahan ajar dan kalau kita bicara tidak menggunakan biaya tinggi, kita bisa melakukan in-house training ataupun seperti sekarang ini kita mengadakan melalui media gitu, pelatihan daring gitu. Nah, narsumnya juga bisa antar guru dan kepsek. Ini contoh slide pendukung. Nah, ini contoh untuk kalau kita membuat surat. Ya, ini soal revisi surat untuk pimpinan. Ini contoh, ini soalnya, contoh-contohnya. Nah, misalnya kita lihat seperti ini. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan, saya semakin prihatin tentang persentase pelanggaran yang tidak lagi menggunakan produk kita di divisi asuransi mobil. Lihat, dia belum pesan utamanya disampaikan. Ya, jadi masih di bawahnya. Ya, masih di bawah ini. Nah, lalu bagian di bawah menunjukkan tingkat penurunan jumlah pelanggan kita dan perkembangan pendapatan selama periode tertentu dan perkiraan tingkat penurunan untuk tahun ke depan.
Nah, kalau melihat data dari layanan pelangganan menunjukkan bahwa tingkat penurunan jumlah pelanggan dan terus totalnya nanti 91% dari total tingkat penurunan. Nah, terakhir, dia lengkapi dengan data survei mengindikasikan 72% pelanggan berhenti pindah ke pesaing yang tentu saja pesaingnya semakin agresif di pasar. Nah, terus untuk mengatasi, nah ini tadi ya Bapak Ibu, saya mengusulkan pada sesi perencanaan strategis berikutnya untuk kita fokus merancang inisiatif pengurangan tingkat kehilangan pelanggan ini secara efektif. Mohon konfirmasi. Nah, coba kita lihat. Belajar dari contoh ini kan perlu uraya di bawah. Sementara tadi konsep Minto piramid ini, pimpinan itu waktunya sangat sedikit, waktunya terbatas. Kita harus bisa langsung to the point saja menyampaikan, baru nanti ketika beliau memang benar-benar interest, dia akan terus bertanya dengan konsep Minto piramid. Bukan kita ajak bercerita dulu di awal, sehingga bosan menunggunya, jangan-jangan sudah nggak ada waktu, ditinggal kita. Gitu ya. Nah, tantangan juga misalnya kemarin kita contoh kasus ya kayak kemarin kita mau mau siapa ini yang kita gagal datangkan tadi kemarin ke Ceylon Seven ya. Kenapa kita bisa gagal? Nah, mungkin ada. Terlepas misalnya, oh dia udah ada jadwal, ya. Misalnya, kalau didistribusikan lagi, mungkin bisa saja gitu. Ya kita kita tidak tahu gitu ya. Tapi ini masalah eh, kemungkinan saja gitu. Kalau kita lihat mungkin komunikasi atau apapun yang gitu. Nah, kemungkinan saja seperti itu. Banyak hal gitu ya, banyak hal. Kita juga kan kemarin juga hampir tidak 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 jadi juga yang kaitan itu. Dikarenakan mungkin salah satu anggotanya, dua malah, yang satu sakit, satunya lagi adalah sudah menjadi pejabat negara. Tapi karena komunikasi kita lakukan dan mereka melakukannya juga, nah, semua bisa kita selesaikan dan tetap jalan. Nah ini itu. Nah ini contoh yang harus kita revisi. Nah seperti ini contoh jawabannya, Bapak Ibu. Langsung to the point, ya. Jadi kepada pimpinan kita, apapun yang kita tuju, taruh saya mengusulkan sesi perencanaan strategis untuk kita fokus merancang inisiatif pengurangan tingkat kehilangan pelanggan secara efektif. Alasannya ini, satu, dua, tiga. Datanya ini, lihat bagan, lihat proyeksi, data tim layanan, lihat daftar dan tingkat, lihat masalah, lihat hasil survei, ikut bagan, tingkatan harga. Baru bawahnya mohon alasan. Beda, ya. Beda kalau kita dengan cara yang ini, apa ya, gregetnya nggak ketemu, nih. Nggak begitu ketemu ya, gitu ya. Nah, kalau ini kita langsung ketemu gregetnya. Jadi pemimpin langsung bisa memikirkan. Saya menunjukkan, kenapa gitu? Gitu. Karena ini Pak, ini Pak, ini Pak. Ini datanya menunjukkan ini datanya. Ah, langsung tuh bisa diajak berpikir. Langsung induktif tuh. Langsung bisa. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, nanti kita bisa berlatih bagaimana membuat sebuah situasi, komplikasi, lalu answernya seperti apa. Itu kita bisa bisa berlatih. Dan ini bisa kita latihan nanti bagaimana kasus apa yang mau kita buat dan ini nanti membuat strukturnya seperti apa gitu ya. Dan terima kasih. Jadi nanti kita ini coba ya kita buat dari sini nih seperti ini sampai nanti terakhirnya adalah di sininya sampai jadi seperti ini. Jadi coba kita lihat. Kalau kita paparan, Bapak Ibu, akhirnya hanya cukup satu slide sebetulnya. Ya, cukup ini saja. Atau misalnya kalau ini jadi uraian, tapi kalau kita lihat jadinya Minto piramid ya sudah cuma begini saja. Jadi kita akan tahu semuanya. Ya, dari satu slide itu akan bisa. Nah ini intinya dari Minto piramid. Demikian Bapak Ibu, saya lumayan lama juga ya, hampir 51 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Angga? Tanya Pak Nyoman. Ya, Ya. Ini Pak, eh,
Tadi kan harus ada data pendukung ya Pak. Ya, Nah, bagaimana kita bisa menemukan data mm, yang sesuai dengan argumen Pak? Kira-kira, oh ini data yang pas, oh ini data mm, yang betul, oh ini sumbernya yang sesuai dengan argumen yang akan kita sampaikan gitu. Kira-kira ada tips ya Pak milihnya. Jadi yang betul-betul data yang tepat itu yang memang yang dipakai gitu. Jadi kan bisa saja ya, dalam satu argumen ada banyak data, tapi ternyata ya. kalau kita samakan semua, jadinya malah bikin bingung. Oke. Kira ada tipsnya nggak Pak? Makasih. Oke. Nah, jangan lupa nih, Mas Sigit. Kita harus cari data berdasarkan data sumber yang kita percaya ya. Nah, misalnya kita kalau ke jurnal sih oke ya, udah pasti ya. Udah secara ilmiah bisa dibuktikan. Nah, kalau kita dalam waktu singkat misalnya, kita cari dari media. Media juga bukan sembarangan media yang kita pilih. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, kita medianya dari tier satu lah istilahnya. Ada tier satu, tier 2, tier 3 biasanya. Sampai tier 4 dan ke bawahnya lah. Nah, tier satu itu apa medianya? Kita bisa cek di googling aja. Media kita tier satu ini sekarang apa? Misalnya kalau koran apa yang tier satu yang terpercaya nih? Mohon maaf ya, ada Kompas, ada Jawa Pos. Yang tier satu lah. Ya, ya, yang besar-besar. Mungkin kalau di Jawa Tengah ada Rakyat Merdeka gitu ya. Dan yang lain-lain. Televisi tier satu apa nih yang bisa kita percaya? Nah, nanti Absari yang bisa jawab lah. Karena net TV-nya udah meninggal ya. Dan dia sudah melarikan diri gitu Absari. Jadi Ya, dulu awal-awalnya kita anggap net TV, saya juga suka ngeliat net TV lah, luar biasa lah. lihat saya dong, Pak. Oh enggak lah, kamu kan bagian nyucinya kamu. Lihat Absari ngejar Ada kambing tahu, Pak. Pak. Ih, Bapak mau apa? Nggak Iya. lihat saya. Tapi 15 kilo yang lalu, Pak. Oke. Nah itu, jadi kita lihat yang tier satu. Ini Absari pasti ngerti istilah tier satu ya. Tier satu, tier 2 ya, kalau di media. Gitu pasti gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita ambil dari media-media yang dikategorikan tier satu atau sejelek-jeleknya serendahnya ya tier 2 lah. Jadi memang bisa kita percaya betul. Seperti itu. Jadi kalau kita sumbernya dari ini kita sebut. Dari koran A atau dari media apa gitu kita sebutkan. Seperti itu. Itu sih yang biasanya dilakukan ya oleh tim-tim komunikasi seperti itu. Pak, Ya, boleh. hmm. Ah, tadi kan menarik ya, Pak, dibagi ke tiga faktor gitu kan. Dari besar utama, kunci, terus sama data pendukung. Kedengeran nggak, Pak? Iya makanya saya dengerin. Iya, apa pertama kan solution, terus supporting arguments, terus sama data. Nah, untuk cara kita melatih bisa membuat kata-kata kalimat kunci itu gimana ya Pak? Maksud dari terutama di solution. Kalau yang saya nangkep kan berarti solution itu cukup di satu atau dua kalimat inti gitu ya Pak. Kita mau membuat ini, ya, apa kita membuat ini. Terus nanti baru supporting argumen lainnya yang menarik. Nah, itu caranya kita mengasahnya gimana ya Pak? Tentu latihan ya. Makanya saya harus dari awal mengingatkan nih jangan menggunakan chat GPT nanti kalau mencoba nih. Nanti udah ada jawabannya semua. Karena tadi saya udah coba sendiri soalnya. Saya meminta untuk Iya, itu saya minta gunakan Minto Piramid. Itu keluar sebentar aja dari chat GPT. Aduh gile banget ya. berarti kayak bikin tagline atau pesan-pesan yang kalau untuk solution itu ya Pak, saya nangkepnya tuh Ya. kayak yang Hmm. langsung menarik perhatian Ya. orang Tapi ataupun jangan ya. Dia harus menjawab ya. Ini menjawab si menjawab itu, ini mendukung ya Pak, menjawab ini. Iya, seperti itu. supporting. Iya, seperti itu. Jadi harus menjawab pertanyaan ini di ini nih. Oh, oke. Nah, ini Saya ada. menggambarkan ini Hmm. saya masih membayangkan ya Pak, kalau misalnya pada saat kita presentasi Hmm. bedah buku ini deh. Ya. Berarti pertama yang kita tampilkan adalah how apa kita mau bikin apa nih. Terus Hmm. nanti kenapa supporting argumennya adalah inti Hmm. materi dari buku kita itu. Gitu nggak sih Pak? Atau gimana? Nah, saya Kalau diterapkannya. oke, oke, oke. Nah, misalnya gini ya. Sorry, sorry. Sini. Nah, kalau di buku-buku kita itu ya, tentu yang menjadi pesan utamanya adalah jawaban.
dari pertanyaan. Misalnya eh, yang terakhir apa in price of incomplete leader, ya. Nah, itu tentu adalah inti dari itu apa? Kan Pak Sigit kemarin menyampaikan bahwa pemimpin itu memang tidak ada yang sempurna. Itu. Itu pesan utamanya dari artikel yang ke-10 itu, ya. Yang si Uun ya, Mbak Uun yang mau sampaikan bahwa Iya. pemimpin itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia ada kekurangannya. Kita harus terima. Nah, bagaimana cara memperbaiki kekurangannya? Oh, itu ada 4 aspek. Pertama, sense makingnya harus bagus. Kedua, relatingnya bagus. Ketiga, visioningnya bagus. Lalu yang keempat, innovating. Inovasinya bagus gitu. Nah, itu pendukungnya gitu. Lalu data-datanya seperti apa? Data-data si top Um, manager itu. Nah, itu. Nah, tapi untuk yang answer solution awalnya, Pak, makanya kita berarti harus dapat pesan utama dari itu. Makanya kan saya tanya, apa sih pesan utama dari ini? Nah, cuma ini mohon maaf ya. Mhm. Kita kan kebanyakan main di ChatGPT itu. Gitu. Jadi keotentikan pemikiran kita, mon, nggak keluar gitu. Jadi kan makanya ketika pertemuan terakhir itu agak sulit kita. Ayo, saya ngegiringnya kan agak sulit itu. Ngegiring bahwa sebenarnya dari 10 artikel ini core-nya apa sih? Pesan yang mau disampaikan apa sih? Kenapa? Karena kita main dari format-format yang ada di artificial intelligence gitu. Nah, saya nggak tahu siapa saja yang bermain, tapi kebanyakan itu kalau saya dengerin ini mainnya dari ini. Karena keotentikanmu sebagai seorang Dita Monica ketika membaca artikel nggak gitu, gitu. Otentikmu nggak keluar. Itu perasaan saya waktu ketika kamu, oh ini enggak nih. Gitu. Tapi ketika kamu membaca langsung dari teks, lalu kamu ngomong, itu keluar keotentikanmu tuh. Gitu. Itu satu ya. Yang lain juga beberapa saya dengar, enggak nih, enggak otentik dia nih. Gitu. Ini koreksi kita semua nih ya, koreksi. Makanya ketika di akhir saya bertanya, apa sih uh, core value dari 10 ini? Itu keotentikan kita yang harus menjawab. Bukan dari ChatGPT. ChatGPT nanti akan keluar aja yang seperti selama ini kita lakukan. Seperti itu. Makanya kita harus bisa nih mengambil pesan utamanya. Takut salah, ya nggak usah takut. Nggak apa-apa. Nah itu keotentikanmu memahami artikel itu. Tidak ada yang salah, kan? Kan kamu secara otentik dan melalui pengalamanmu, melalui interpretasimu, gitu, bisa menyusun bahwa saya mendapat pesan utama dari artikel ini gitu. Nah, lalu mengapa harus begini? Ini. Bagaimana caranya? Ini. Lalu data-datanya seperti apa? Ada. Dan di artikel-artikel itu kan semua ada. Mengapanya, bagaimananya, data pendukungnya, orang-orangnya kan bisa diambil data pendukung atau perusahaan apa yang menggunakan. Seperti itu. Mohon. berarti kalau bisa dicontohkan yang di bab 10 kemarin, berarti pesan utamanya adalah tidak ada pemimpin yang sempurna gitu Ya. dengan Mm-mm. data pendukungnya karena adanya sensing apa bla 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 gitu ya Pak. Iya. Heeh, heeh, Oke oke nanti Pak. Ya, thank you heeh. Pak. Oke, oke. Yang lainnya? Silakan. Izin tanya Pak, Siapa lagi? Sweti Pak. Oh iya, saya Monggo saya. Tadi kan ada contoh Pak yang Ya, kompleks ya. sama exhaust, exhaust apa itu tadi Pak lah. Itu Oh kan iya. tadi Bapak nyontohin ada dua. Yang satu itu Betul. yang ya yang memang udah Mm-mm. keseluruhan, yang satu Iya. yang belum gitulah. Kalau misal eh, kalau Iya. saya nih misal baru pertama kali Mm-mm. yang sebelahnya Pak, ini kan yang ME yang CA tadi. Nah, Ya, kolektif. bagaimana saya bisa tahu bahwa yang yang satu ini tidak collectively exhaustive, yang satu yang sudah, bagaimana saya bisa eh, tahu gitu Pak? Karena kalau misal bagi saya nih, saya waktu pertama kali membaca kurikulum Merdeka dapat memulihkan learning loss.
karena Hmm. lebih sederhana dan mendalam dan lebih merdeka. Bisa jadi itu bagi seseorang itu udah collectively exhaustive gitu, Pak. Hmm. Oke. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi gitu Pak, mana yang sudah dan belum gitu Pak. Karena kan kalau nggak ada perbandingannya, ini kan karena diperbandingkan kan jadi Oke. kita jadi tahu Oke. gitu Pak kira-kira aja. Oke. Nah, cukup banyak ya Mbak cara kita mengujinya. Saya liatin ya. Ini satu. Ada yang kita perspektifnya dari dampak. Ada yang perspektifnya proses. Gitu. Nah, kalau dalam sebuah usulan, kita mau secara holistik gimana? Dampaknya kita sampaikan, prosesnya sampaikan. Nah, contoh dua ini. Nah, yang mau kita pakai juga ada cara lain. Ya. Kan ada metode 5W1H ya Mbak ya. Who, when, why, what. Satu lagi apa sih? Tahu Pak. How. Yang W-nya satu lagi ada kan? How. Nah, kita pakai pakai parameter itu aja sudah bisa menjawab. Gitu ya. Apakah kita sudah menyebutkan nanti orang-orangnya, eh, di mananya, kapannya, waktunya, mengapanya, gitu ya. Seperti itu. Dari situ aja kita bisa menjawab gitu. Seperti itu. Nah, nanti kan tinggal kita rangkum saja gitu. Nah, kalau tadi disampaikan di awal, Minto Piramid ini dia pesannya ini umumnya tiga ya, bisa lebih gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya 5W1H ya tinggal kita gabung-gabung saja gitu. Kita pers lagi sehingga ini kalau kita mau bikin tiga gitu ya, tiga. Jadi banyak metode yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau cari, saya mau mengurusi dampaknya saja Pak, ya udah dampaknya aja kita bahas. Saya mau mengurusi apanya lagi prosesnya. Saya mengurusi misalnya saya mau bicara masalah kita karena konteksnya kepegawaian misalnya cuma bicara masalah dari sumber daya manusia saja. Sudah belum mencakup sumber daya manusianya, kebutuhannya itu. Nah, pakailah tadi ada 5W1H, boleh dipakai. Dan yang lain-lain bisa dipakai juga itu. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak terikat pada satu satu aturan ya untuk menguji itu. Oh iya Pak. Tadi berarti hanya sekedar contohnya gitu ya Pak Contoh, ya. iya, seperti itu. Baik Pak. Baik. Terus kemudian tadi yang di materi yang sebelumnya kan di Hmm. situ ada nah ini temuannya, kemudian kesimpulan. Nah, kenapa rekomendasinya ini tidak langsung merujuk ke kesimpulan gitu, Pak. Jadi kan di kesimpulan ini kan sebenarnya sudah teruji nih, sudah kita ketahui dengan bukti bahwa kurikulum darurat inilah yang membantu Ya. mengurangi learning loss. Tapi kemudian kenapa rekomendasinya itu justru membuat kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel? Apakah kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, relevan ini pengertian dari kurikulum darurat atau bukan? Kenapa rekomendasinya enggak Hmm. kita Hmm. menerapkan saja kurikulum darurat tersebut gitu. Nah, jawabannya di sini. Ya, bentar. Nah ini karena orang yang kita tuju itu sifatnya seringnya top down loh Mbak. Dia nggak suka langsung kita kita apa kita ajari gitu ya. Makanya pendekatannya top down dan sifatnya harus berpikir besar ya. Jangan langsung satu jadi langsung kurikulum darurat gitu. Enggak. Dia harus bisa. Jangan-jangan dia punya ide memberi nama. Jangan-jangan dia punya ide lain yang ya kita mengerti lah karena pimpinan tentu dia tidak yang bottom up ya, memang ada juga gitu tapi kan umumnya top down ya memberi memberi arahan memberi perintah nah sehingga pendekatannya ya memang kita tidak bisa langsung menyebut gitu tetapi kita sudah mengarahkan nih harusnya sudah ada nih harusnya kita menggunakan eh, yang ini gitu ya seperti ini gitu jadi nggak langsung menyebut lebih kepada untuk karena ini sifatnya top down umumnya top down. Kita melakukan pendekatan secara top down, bukan bottom. Jadi kita nggak bisa langsung, kita harus gunakan yang ini, ya, nggak dulu, sabar dulu. Seolah-olah kita langsung eh,
memfait accompli gitu ya. Enggak gitu gitu. Jadi kita harus lebih bijak gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, berikutnya silakan. Monggo. Oke, ada lagi? Jangan pada tidur ini, Pak. Biasanya. Enggak, yo. Sedang mencerna sih, Pak. Karena ini harus latihan secara langsung baru nanti Ya, ditemukan betul. kesulitan itu sih, Pak, menurut saya. Iya, Bang. Saya Pak, Ya, Rio. Silakan. izin ini lebih mungkin tanya sedikit aja Pak. Nah, Berarti eh, teori piramida ini bisa kita apa namanya ya praktikan juga eh, ketika nanti kita membedah buku yang berikutnya ataupun ya. membaca suatu berita. Mm, Karena kalau memang dari buku aja ya, contoh dari buku yang kemarin kita baca atau apalagi di bab saya itu banyak, tapi sebenarnya itu lebih banyak ke ceritanya dulu gitu Pak. Seperti di slide itu di halaman 19 itu ya, yang soal revisi surat untuk pimpinan. Nah, Ya. mungkin kebanyakan, bahkan mungkin berita yang berseliweran gitu ya di media, itu juga banyaknya itu berbentuknya eh, ini kayak yang di halaman 19 gitu. Tapi eh, eh, dan itu biasanya ini ya apa eh, menunjukkan bahwa biasanya apa masyarakat Indo dengan literasi yang rendah gitu nggak menangkap apa eh, apa sih namanya poin atau pesan kunci yang disampaikan itu Pak. Dan ini eh, ya dari maksudnya dari kita berlatih membaca suatu buku ataupun artikel eh, kita bisa untuk melatih itu ini juga ya Pak. Eh, Ya. struktur piramid ini gitu. Betul. Nah, jadi nanti kita yang berikutnya, mungkin kita coba ya 5 slide aja ya, gitu ya. Kita mulai mencoba. Di slide pertama misalnya judul Iya. eh, dan ada pengantar, pendahuluan tadi ya. Hmm. Kalau judul tetap kita harus tulis judul aslinya, Hmm. ya. Kita harus judul misalnya. Judulnya misalnya Discovering Your Authentic Leadership misalnya. Hmm. Nah, kita kasih pengantar tuh bahwa kepemimpinan otentik bukan tentang mengikuti gaya orang lain, tapi menemukan gaya kepemimpinan sendiri. Apalagi ya, pemimpin otentik dibentuk oleh pengalaman hidupnya, nilai-nilai pribadi, juga refleksi-refleksi yang dilakukan. Itu salah satu misalnya, judul dan penulis dan pengantar. Nah, untuk slide 2 misalnya. Nah, mulai itu pesan utamanya, kesimpulan Hmm. utamanya. Nah, slide kedua itu adalah topnya si Minto Piramid, si pesan utama. Sampaikanlah. Ya, misalnya gini, kepemimpinan otentik itu berasal dari diri sendiri ya, bukan dari posisi atau eh, style ataupun gaya orang lain. Nah, saya seperti itu. Kesimpulan dari Minto apa? Kesimpulan dari Iya. kepemimpinan otentik. Nah, itu dijelaskan satu dua poin gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu slide 3 nanti misalnya kita kasih argumen pendukung ya, yang middle of piramidnya, yang tengah-tengah ya, middle of piramidnya. Nah, itu kasih yang pendukung. Nah, itu kasih argumen. Nah, 3 pilar. Kemarin authentic leadership berapa pilar ya? 4. Ada self awareness, ada apa sih? Relational transparansi dan yang lain. Nah, itu Iya. kan. Oke, 3 pilarnya, 3 atau berapa pilar. Lalu
Keempat, kita bicara detail dan bukti. Ya. Nah, misalnya self awareness seorang CEO, seorang apa, memahami kelemahannya apa-apa-apa gitu. Seorang apa pimpinan Starbucks kemarin apa gitu. Nah, itu yang di slide 4. Nah, slide 5 baru kesimpulan dan implementasi. Nah, misal Hmm. kalau 5 ya, Hmm. seperti itu. Nah, kita cobalah sampai ke 5 dulu. Seperti itu. Jadi kalau jadi tadi pendahuluan itu slide pertama coba saya tampilkan dulu. Saya tampilkan. Nah, misalnya slide pertamanya, nah ini ya. Jadi kita mau slide pertama, kita kasih pendahuluan di sini, ya. Slide pertamanya pendahuluan, judulnya siapa, penulis siapa, ada pendahuluannya. Lalu yang kedua, yang merah ini pesan utamanya, dan sekali lagi ini harus otentik nih menurut saya nih, harus dari kita sendiri, jangan dari ChatGPT, dari kita, ya. Setelah membaca, kita mendapat uh, nilai-nilai, nilainya seperti ini. Nah, lalu lihat kalimat kuncinya apa, lalu pendukungnya. Nah, lalu yang keempat nanti baru ke yang kelima baru kesimpulan. Di sini pendahuluan, di sini kesimpulan. Jadi 5 slide menurut saya make sense lah. Karena ini ada tiga layer ya. Ada pesan, ada di bawah pendukungnya, dan di bawahnya ada data-datanya. Seperti itu ya, ya Rio ya. Iya, Pak. Setuju. Oke. Soalnya kemarin itu Pak, sharing sedikit pas yang mau bagian saya apa presentasi pembahasan bab saya itu sampai eh, bolak-balik gitu loh Pak baca bab itu, Ya, bahkan jadi saya paham apa yang udah saya baca gitu ya, tapi ya, saya kesulitan struggle banget untuk menuangkan itu di presentasi PPT dengan slide yang secukupnya gitu Pak. ya. Eh, Memakan waktu sampai 2 hari itu belum kelar. Bolak-balik terus saya coret-coret dulu gimana slide pertama kedua apa yang mau ditampilkan, sampai akhirnya saya otak-atik beberapa kali juga posisi apa slide-nya gitu Pak. Ya Hmm. dengan adanya teori piramid ini saya baru paham sih Pak akhirnya, oh ini gitu yang disampaikan duluan tuh yang mana dulu gitu. Nah, Nah, begitu. terima kasih Pak. Iya, iya. Kamu tuh yang apa sih? Yang Level five 5 level ya? leadership. Yang 5 level itu ya? Ya, 5 level Pak. Ya kan cukup banyak itu ya. Iya. Oke. Hmm. Pak Nyoman izin Pak. Ya, udah. Eh, Pak boleh nggak misalkan nih saya langsung Hmm. simulasi, Mas langsung minta review gitu terkait Hmm. slide yang sudah saya sampaikan karena tadi kan Pak Nyoman mengatakan di awal tuh harus langsung pesan utama nih Pak. Saya boleh ini nggak ya Pak? Maksudnya langsung minta masukan gitu. Boleh kamu tampilin aja, saya Iya, nggak. Silakan saya tampilkan. izin share. Ya, Oke, izin ya silakan. teman-teman ya. Nah, Tadi saya lihat di paparan Pak Nyoman kan ada itu pemaparan induktif ya Pak. Ini hmm. udah terlihat belum ya Pak Nyoman? Udah. Nah, di slide pertama itu saya tampilkan penulisnya nih Pak. Hmm. Lalu di slide kedua, apakah ini bisa masuk menjadi pesan utama setelah saya membaca artikel? Tadi kan saya sempat eh, dengar Pak Nyoman bilang jawabannya apa, pesan utamanya apa dari artikel yang kamu baca gitu Pak. Nah, yang Hmm. saya dapat tuh leadership itu tidak sama dengan manajemen. Apakah Oke. ini termasuk pemaparan induktif tersebut Hmm. di pesan utamanya? Lalu eh, apakah ini masuk bukti dukung atau ini hanya sekedar penjelasan Pak di slide saya itu, di slide kedua gitu. Karena ini di slide kedua sih saya nggak tahu apakah ini bukti dukung atau ini saya hanya memaparkan eh, ciri-ciri dari masing-masing leadership dan manajemen lalu saya versus begitu. Nah, yang ketiga eh, ini sih penjelasan tambahan ya Pak, nyampe slide Ya. keempat, what would you prefer gitu-gitu. Nah, Kira-kira maksudnya ini nggak Pak, ada masukan nggak? Ini yang harus diperbaiki maksudnya dari slide saya ini Pak. tetap kembali ke SCKA ya, Mm-mm. Matrix itu. Coba kategorikan mana yang situation, coba kategorikan yang completion-nya, coba nanti bikin pertanyaannya,
Lalu answernya apa? Hmm. Ini oke nih answernya. Leadership tidak sama dengan manajemen. Oke nih answernya ya. Pesan Mm-mm. utamanya. Mm-mm. Mengapa? Oke. Bagaimana? Bukti-buktinya, data pendukung. Nah, seperti itu Hmm. Ya, ya. ya. Ini kan Oh ya. insight yang kamu dapat nih. Iya. Knowledge apa pemahaman yang kamu dapat bahwa artikel ini intinya leadership itu tidak sama dengan manajemen. Nah, kita kan jadi tertarik mendengar. Ya, kenapa kamu bilang itu di artikel itu? Nah, kamu bisa jelaskan mengapanya. Berarti dari pesan utama itu saya harus membuat Betul. pertanyaan lagi gitu ya Pak ya? Iya. Pertanyaan lagi. Ya. Tadi ada Oh. mengapa, bagaimananya. Ya, ya, ya. Konsepnya SCKA ya. Ada Hmm. situasinya seperti apa gitu. Makanya kamu harus kategorikan dulu nih, yang mana S, yang mana C, yang mana question yang kamu bikin yang mana, lalu answernya yang mana. Gitu. Oke, oke. Ya, ya, Pak. Memang pada saat membuat ini saya nggak ada pertanyaan yang lalu jawabannya saya tuangkan ke sini sih, Pak. Kayak Ya, apa yang dapatnya aja. Oh, baik-baik. Oke, gitu. Pak Nyoman. Makasih, Pak. Ngerti kan? Jadinya kan konsepnya Iya, sederhana banget kan? iya, iya. Sebenarnya ya. Ah, Semoga bisa di nextnya. Oke, makasih, Pak. ya, ya, oke, oke. Oke, berikutnya. Silakan. Pak, gara-gara Indah kayak gitu, saya jadi penasaran sama presentasi saya juga. Ya boleh, boleh tampilin lah supaya bisa sama kita review ya. Nggak masalah. Buat jadi evaluasi. Iya, oke, oke. Silakan, silakan. Bentar ya, Pak. Nah, ini Pak, kalau dari saya kan, ini udah kelihatan ya Pak? Belum. Ah, oke, Ya, sudah. oke. Nah, kalau dari saya kan awalnya menampilkan video ilustrasi ya Pak, untuk memantik, tadinya kan saya pikir gitu, untuk memantik teman-teman eh, dalam topik ini. Lalu saya masukkan mengenai kepemimpinan adaptif. Sebenarnya kunci di sini adalah pemimpin harus membantu orang lain menemukan solusi sendiri gitu. Mm-mm. Dan tantangan adaptif memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku. Tidak ada jawaban template-nya. Sebenarnya memulainya tuh dari sini, Pak. Cuman mungkin tadi dituangkannya dalam bentuk situation, itunya masih belum terlalu terlihat Mm-mm. sekali ya, Pak. Terus Iya, baru masuk ke sini, poin-poinnya, lalu baru inti-intinya itu aja sih, Pak. punya kamu tuh sebenarnya artikelnya ini intinya apa pesan utamanya? Kepemimpinan adaptif. Ya, betul. Cuma itu sebetulnya. Nanti orang akan bertanya, apa sih pembiayaan adaptif itu? Terus mengapa? Terus bagaimana caranya? Kan begitu jadinya orang bertanyanya kan? Oh, oke. Iya toh? Nah, saya kasih pakai ilustrasi video yang itu, Pak. Itu kan menggambarkan kepemimpinan adaptif. Kira-kira untuk memasukkan kalau dalam Hmm. pola pikir piramida ini gimana ya, Pak? Nah, Di- kita akan lihat audiensnya Hmm, ya. hmm. Nah, kamu berapa lama untuk menjelaskan ini? Kemarin Konsep. saya Ya, cepat sih, Pak. lumayan kan? Ya, dua lumayan puluh kan? menit. Gak apa-apa, karena kita kan dalam konteks belajar ya. Jadi kalau Hmm, terlalu hmm. singkat malah nggak dapat nanti core-nya. Benar. Nah, ini nggak apa-apa. Dalam konteks kita belajar, ya tentu kita tidak bisa sesimpel itu. Tetapi strukturnya harus begitu, gitu. Hmm, Struktur penyampaiannya menggunakan metode piramid. Tetapi kalau kita memberikan penjelasan kepada orang yang baru, gitu ya, hmm. bukan pimpinan nih saya lagi nih ya, Ya. dalam kelas ya, kayak Mas Sigit nanti ngajar di itu ya, Bu Maniko dan yang lainnya, kan terlalu singkat, hanya 5 slide. Kesian nanti Hmm. guru-gurunya, ya kan? Ya. Nah, yang punyamu nih masuk nih, karena audiensnya beda, gitu. Nah, tapi kalau di level pimpinan dan kita dikasih waktu sebentar, Nggak mungkin. ya harus lebih singkat, jangan jangan tele-tele. Iya, kalau di level pimpinan bisa diomelin sih, Pak. Kalau misalnya. Nah, iya, gitu, seperti itu. Cuman kemarin kan konsepnya kita menjelaskan materi ya, Pak, bukan purpose Iya. suatu project ataupun solusi solusi Tapi gitu kan konsep yang digunakan harus pikirnya. piramid, gitu. Jadi Berarti kalau membuat udah menggiring nih, misalnya hmm, intimu apa nih? Inti dari ini adalah pemimpin adalah seorang yang adaptif, gitu ya.
Kan gitu kan, ini intinya adalah kepemimpinan adaptif ya. Nah, nanti kamu baru bedah ke bawahnya. Seperti itu. Ya. Berarti alur seperti ini kurang lebih sudah eh, benar atau masih perlu diinikan? Sudah, kalau ini sudah ya, nah, tinggal siapa yang saya kritik. Itu teksnya terlalu banyak gitu. Kamu atau siapa ya? Saya Bukan, saya dikit Pak. Oh, ya, oke. Karena ini juga, maaf ya, saya bukan, makanya saya WA minta izin, saya pakai mau ngajari, ini saya ngajari untuk kepala sekolah se-Jawa Tengah ini. Slide-nya saya pakai gitu. Makanya saya WA kamu toh minta izin ya toh. iya Pak. Iya Nah, Pak. karena saya pakai. Ini saya pakai untuk mengajari di kemarin di BPSDMD kemarin secara Hmm, online saya minta kepemimpinan ya. Sebenarnya saya tampilkan karena ke depan kan kecenderungannya itu kepemimpinan harus adaptif ya. Harus bisa menyesuaikan diri lah segala macam lah. Nah, saya lihat nih artikel yang ini nih cocok nih, makanya saya pakai gitu. Dan saya strukturnya udah bener nih gitu. Dan audiensnya juga bukan bukan yang dalam tanda kutip waktunya terbatas ya, karena diklat otomatis waktunya dia cukup gitu. banyak, iya Pak. Nah, ini udah saya pakai yang ini gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita purpose project beda lagi gitu ya Pak dengan Ya, waktu beda, pimpinan yang singkat. beda, Oke, beda, oke. beda. Baik, Tapi baik. konsep tetap ya menggunakan strukturnya SCKA. SJKA ya. Ya, tetap strukturnya itu. Oke. Makanya struktur berpikir kita harus begitu. Oh ya Pak, makasih ya Pak. Karena selama ini tuh kayak latar belakangnya harus ada data kan, based on. Jadi kebalik gitu loh Pak, masa selama ini kayak datanya apa, terus nanti kita narik benang merahnya, terus nanti baru kayak solution yang ini. Berarti kalau Hmm. waktu kita mau purpose, kita harus ngasih solution dulu yang menarik, nanti baru data pendukung. Ya, Tuh. apalagi kamu kan masuk di di sana kan sebagai ngurusi apa sih, apa ruang berbagi, apa rumah berbagi sih, ruang berbagi ya, Oh, belajar ruang kayaknya. ruang belajar ya. Nah, Nah, kamu kan nanti harus memproposkan ke dinas ke itu kan. Kemarin Bu Maniko kan keliling dinas kan. Bu Maniko siapa-siapa kemarin tuh. ya Pak. Berapa lama dikasih waktu? Nah, kamu harus bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat. Gitu. Ya, Ya, harus seperti itu. ya Pak. Thank you Pak. Ya, ya, ya. Oke, oke. Mas Ajis, ngomong. Kan Mas Ajis yang suka latihan-latihan nih. Enggak, Pak. Sambil Nih, ngeliatin PPT sendiri nih, Pak. Masih banyak yang kurang. ya kan waktu sempat saya tanya Mas Ajis sudah pernah belajar Minto Piramid. Nah, ini maksud saya Mas. Iya, Pak. Siap. Gitu. Monggo, yang lainnya silakan. Nah, coba deh kita mulai eh, berlatih nih, misalnya ini ya. Coba mulai menulis apa yang situasi sekarang nih, misalnya ya. Cerita apa sekarang sedang berlangsung gitu. Kita bisa tulis di sini. Situasi sekarang seperti apa, eh, berapa opsi yang mau kita buat. Gitu. Misalnya kayak Rapim B kemarin, kita diminta menyelenggarakan Rapim B. Opsi pertama apa? Opsi kedua apa? Opsi ketiga apa? Bikin situasinya seperti apa, komplikasinya seperti apa, pesan kuncinya apa. Gitu. Nah, nanti kita kalau mengajukan proposal ya tidak hanya satu opsi yang kita tawarkan ya, beberapa opsi, tiga opsi gitu, kasih gitu. Nah, ini bisa kita gunakan. Yang penting strukturnya seperti ini, SCKA, seperti itu. Nah, misalnya kita mau apa, coba, nih, nah, bahan ya, kita coba misalnya ini. Nah, misalnya kita ketik ini apa, temanya mau kita eh, buat apa, gitu. Nah, nanti kita berlatih di sini nih. Sekarang isu apa yang rame nih di kita nih dalam dunia pendidikan sekarang nih?
Nah, coba kita tulis nanti. Kita tulis, kita coba buat gitu. Nah, lalu kita masukkan ke sini struktur kalimat, struktur materi seperti apa, kalimat kuncinya apa gitu. Tapi semua dasarnya harus dari sini. Nah, lalu kita tulis malah menggunakan bentuk piramidnya seperti ini. Jadi pas ini, 5 slide lah. Nah, itu. Tinggal kita pilih nanti masalahnya apa. Yang real lah, yang sekarang ini real apa ya kita lihat. Pak, izin kalau complication itu berarti penyebab situasi itu terjadi ya? Ya, nih, mana ada penjelasannya nih. Sebentar. Nah ini, Hmm. pemantiknya ya, betul penyebab. Hmm. Pemantiknya ada kejadian gitu ya. Ada masalah, bukan kejadian, bukan hanya kejadian ya, ada masalah dan yang lain-lain yang menyebabkan terjadinya kebutuhan komunikasi ini. Gitu. Tadi contohnya situasinya sekarang misalnya anak-anak kita tidak suka membaca buku cetak gitu ya. Hmm. Situasinya misalnya. Itu fakta kan, anak-anak males kan membawa buku, mainnya di HP karena semua bacanya melalui HP gitu. Tinggal kita cari berapa persen nih menunjukkan data itu. Riset mana yang menunjukkan itu? Tinggal kita cari datanya. Situasinya seperti itu. Nah, pemantiknya apa mereka jadi tidak suka membaca buku cetak? Kita lihat kejadian apa penyebabnya, masalahnya apa gitu yang membuat mereka itu. Ya, salah satunya mungkin efek dari pandemi ya kemarin. Eh, kita megang buku juga nggak berani menerima kiriman makanan, kiriman apa dari orang pun harus kita semprot dengan anti anti apa sih? Sanitizer. Ya, sanitizer Disinfektan. segala macam gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa membeli buku takut, membeli apa takut, sehingga kecenderungannya melalui digital semua. Mungkin pemantiknya seperti itu bisa. Nah, lalu pertanyaannya, kita mau menangani isu apa ini? Ya, yang akan kita tangani gitu. Dari kondisi-kondisi, dari situasi ini, dari pemantik ini, seperti apa lagi di isu fundamentalnya apa? Bagaimana cara mengatasinya? Menggunakan apa? Memakai apa? Ini di pesan utamanya kita masukkan. Gitu. Pak, izin tanya lagi, kalau Ya. isu yang disebabkan oleh kebijakan, misalnya kayak Hmm. zonasi, Pak, itu Hmm. juga kan sempat jadi isu yang panas ya di masyarakat. Ya, bisa. Kan dalam konteks ilmiah kita bisa diskusikan. Nah, sekarang apa Hmm. nih yang hot-hotnya? Karena kemarin misalnya zonasi untuk sekarang menjadi 50% lebih ya. Kalau dulu 50%, sekarang berapa 70% ya zonasi ya. Kalau yang ini berapa gitu. Ya, yang prestasi. Prestasi lalu yang apa sih? Ada yang tempat perpindahan orang tua gitu ya dan yang lain-lain gitu. Nah, kan sekarang berubah semua itu. Nah, Hmm. jadi usulnya ketika kita sampaikan, ketika pengusul kemarin itu bukan panjang di bawahnya dulu, langsung zonasi kita kurangi jadi sekian. Hmm. Apa? Hmm. Karena ini. Hmm. Datanya ini gitu. Cari itu dari sumber berita mana yang dari media-media tier satu ya. Tuh, oh ada demo di sini, ada ini di sini, ada ini di sini gitu. Seperti itu. Nah, Pak, tapi bukankah pesan utama misalnya dari zonasi, contoh aja dari zonasi Ya. berubah dari sekian persen menjadi sekian persen, Mm. bukankah harus justru kita, maksudnya bukan hanya asbun gitu ya, tapi itu Ya, udah berdasarkan research juga gitu. iya, betul. Iya. Ya harus Jadi ada. apakah benar bisa dibilang apa ya? Mungkin pesan kunci ini, pesan utama ini Mm. gagasan ya Pak, gitu ya? Rubah misalnya, rubah peraturan tentang zonasi Mm-mm. atau peraturan tentang zonasi harus kita rubah. Ya Dari pertanyaan gagasan Mbak juga. Seti ya. Jadi top down kita nih. Bukan langsung zonasi harus menjadi 50%, Hmm, 70%. Enggak gitu, tapi rubah peraturan yang mengatur tentang PPDB zonasi. hmm, Saran hmm. utamanya itu. Oh
Paham, Pak. gitu. Iya, Jadi secara holistik dapat kan semua kan. iya. Tidak hanya satu saja. Oh, zonasi saja nih rubah, nanti prestasinya enggak langsung dirubah Oke, berarti merubah sistem PPDB ya, berarti bisa dibilang. kebijakan itu. Ya, Iya, misalnya. kan top down nih sifatnya. Iya, Pak. Aziz, monggo. Izin Oke, Pak Nyoman. ya. Eh, apa? Karena eh, kayaknya ini basic dan sangat bermanfaat untuk teman-teman juga ke depan gitu. Eh, saya usul ini aja sih Pak. Minggu depan mungkin kita adain episode 2 atau 3 untuk ini, untuk teman-teman nyobain, ketemu, untuk kemudian direview lagi deh. Sehingga nanti mungkin yang change manajemennya habis Lebaran, tapi yang besok minggu depan tuh apa? Kita nyobain ini dulu, review hasil dari itu aja sih Pak dari saya. Boleh, boleh. Terima kasih Pak. Jadi kawan-kawan ini saya share ya. Coba cari isu ya. Makanya yang kan terakhir ini saya siapkan kan. Cari isu terkini nih. Coba masukkan ke format ini, format ini, format ini. Carilah isu-isu terkini dari surat kabar gitu ya. Nanti kita bisa bahas. Seperti itu. Terbatas untuk pendidikan atau Gak bebas? apa-apa, terbuka lah. Oh, iya, siap. Ya mau ngomong sepak bola kalah 5-1, ya, Isu ringan aja nggak apa-apa kan Pak ya nggak apa-apa juga. Kita kan belajar ininya strukturnya kok. yang Ya, isu pribadi atau isu apa kayak gitu nggak apa. boleh, boleh, boleh. Tapi yang Yang penting penting menerapkan strukturnya itu kan. datanya harus kuat, tidak diperdebatkan. Ah ya, Gitu loh, bukan asumsi gitu ya. fakta. Ya fakta itu loh. Harus itu. Oke, oke. Boleh, berarti Senin nanti ya kita coba ya. Boleh Pak, Senin Pak. Iya, Pak. Bisa tahu satu bisa present gitu nggak sih Pak jadinya? Iya, iya. Tapi coba aja dibikin. Nanti siapa yang mau present, silakan. Jangan sampai nanti nggak ada yang present gitu loh. Rugi kita waktunya. Iya. Dan emang Absari udah siap nih untuk yang hari Senin. Belum, Pak. Yang on change kayaknya Mbak Asari udah siap banget Pak Udah sampai siap dia ya. udah, aduh aku pengen Jadi, Pak, presentasi kok nggak jadi. enggak, Pak. Bohong, Pak. Jadi Belum, Pak. Masih banyak pekerjaan, Pak. Ya Allah, Walah. sok sibuk ya, Pak. Tapi teman-teman boleh sharing ya. Izin ya, Pak. Ya. Mungkin kalau tadi karena kita hari ini juga ngomongin menyinggung beberapa kali soal data. Kalau saya dulu belajar ya sebelumnya itu yang penting kalau data itu pokoknya teman-teman hati-hati jangan kadang-kadang saya masih melihat ada yang masih pakai Wikipedia sama Hmm. apa ya itu jangan itu kalau dulu sih saya haram pakai itu disuruh nggak boleh. Kita boleh misalnya nyari dari eh, apa data itu awalnya misalnya dari eh, kantor berita atau apa atau berita-berita yang memang terpercaya ya tapi ininya si Medianya. medianya itu tuh terpercaya. Nah, dari situ biasanya kalau saya nggak cukup ambil dari si media itu karena pasti media itu cari datanya juga ada sumbernya lagi. Hmm. Jadi misalnya dari BPS, misalnya dia punya data dari penelitian apa atau lembaga survei apa misalnya. Nah, itu saya kejar sampai ke situ. Misalnya dari BPS ya saya kejar sampai ke data yang memang dikeluarkan resmi sama si BPS-nya misalnya seperti itu. Atau misalnya DPR ada di berita itu statementnya dari DPR. Nah, DPR itu biasanya dia punya akan merilis dalam bentuk PDF gitu hasil rapatnya. Bahkan biasanya kadang-kadang ada tuh yang detail si anggota DPR A ngomong apa, anggota DPR B ngomong apa. Nah, itu juga ada biasanya. Nah, biasanya itu rilis dari DPR RI itu akan lebih resmi nih misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita dipertanyakan datanya ya kita semakin kuat loh. Ini ada kok dan ini resmi misalnya gitu. Itu sih yang penting mengingatkan jangan sampai
apa ya, hati-hatilah intinya untuk kalau cari data itu, karena itu akan sangat mempengaruhi kita nanti ketika misalnya memaparkan itu atau kita berargumen, kalau data kita nggak kuat dan kredibel, ya akan menjatuhkan lah intinya gitu. Nah, kalau yang sekarang masih ada media tier 1, tier 2, tier 3 gitu, siapa yang kita pegang? Kalau dulu biasanya saya itu kalau cari data yang dari media online atau cetak ya Pak, itu yang sering saya cari paling Tempo, Hmm. Kompas gitu sih Pak, yang media-media Antara, besar, antara Reuters gitu. antara Reuters gitu. Itu Pak. Nah, tapi dari situ saya itu tadi nyari lagi ke memang yang siapa yang mengeluarkan data itu, karena si Tempo kan pasti juga dapat data itu dari Hmm. gitu Pak. Misalnya Tempo punya data itu dari Kemendikbud misalnya ya. Saya cari rilisnya dari Kemendikbud gitu. Gitu Hmm. Pak. Cuma saya kan biasanya kan kalau di pencarian dalam proses riset itu yang paling sering muncul duluan kan ya dari pemberitaan kan Pak gitu. Nah, tapi Hmm. saya cross check lagi ke data yang sebenarnya itu siapa yang merilis, siapa yang ngeluarin statement gitu. Terus Hmm. misalnya nggak cukup kuat misalnya ya waktu itu ya kalau dulu ya misalnya nggak cukup kuat. Nah, nggak cukup kuat itu dalam artian misalnya Tempo itu ngeluarin data dari BPS misalnya ya. Hmm. Kemudian BPS itu saya cari, saya riset nih data itu ternyata dia nggak ada rilisnya atau dia nggak ngeluarin itu secara resmi. Lah, saya akan mencari tahu langsung ke BPS-nya gitu. Hmm. Langsung konfirmasi nih, interview langsung. Ini benar nggak datanya saya boleh minta nggak misalnya kayak gitu. Gitu sih Pak. Jadi media utama media besarnya itu ya untuk riset awal aja. Kalau kalau saya seperti itu dulu. Yang penting itu tadi sih poinnya jangan percaya untuk yang media-media yang tidak jelas, apalagi kayak Wikipedia kayak gitu-gitu. Karena itu kan bisa sangat bisa ini ya diedit, Ubah-ubah. ya diubah-ubah gitu. Itu sih. Hmm. Sampai sekarang kan masih berlaku seperti itu ya. Iya Pak. Hmm. Oke. Kalau kemarin kan saya dapatnya ada listnya media tier 1 siapa, media tier 2 siapa. Iya biasanya ada Pak. Eh, dan itu tidak terbuka untuk umum ya sepertinya. eh Terbuka untuk umum nggak ya sebenarnya ya? Nah, soalnya nggak pernah melihat rilis itu apa. Dulu ada AC Nielsen mungkin ya yang itu gitu ya. Iya, kalau dulu ada Esi Nielsen, tapi Nielsen pun kan sekarang sekarang ini juga udah Ah, ya. nggak di ini Pak, udah nggak dijadikan apa ya pegangan utama juga Pak, Hmm. gitu Pak. Oke, oke Bu wartawan sudah memberikan penjelasan lah. Aduh maaf ya Pak, udah. Oh, iya bagus memang kamu pengalamanmu di situ kok minta maaf. Iya, dirimu berpengalaman di situ ya di share lah ilmunya. Tapi saya tuh jadi inget tadi pertama kali Bapak bridging di awal. Oh ya, Apsari mungkin punya pengalaman itu. Terus saya pikir-pikir, oh iya ya saya melakukan itu. Tapi sebenarnya kalau secara mungkin tidak secara gamblang saya itu oh itu tuh namanya pendekatan piramida ya gitu. Cuma memang oh saya pikir-pikir oh iya juga ya. Dulu saya memang melakukan itu gitu. Tapi kalau secara teoritis bahwa saya paham bahwa oh yang saya lakukan itu adalah konsep pendekatan piramida. Itu tuh Hmm. enggak yang secara gamblang saya karena dulu memang saya belajarnya memang langsung ya Pak terjun ya. Jadi memang diajarinnya kamu kalau pendekatan ke narsum begini, begini, begini. Jadi langsung praktek gitu, Pak. Hmm. Mungkin di awal-awal toh teori itu sangat sedikit gitu. Makanya ke sini ketika tadi Bapak menjelaskan, oh ya paham. Oke, saya jadi kayak flashback. Oh, dulu saya melakukan itu. Oh ya ya ya. Oke. Jadi strukturnya jadi kayak oh ya 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 paham-paham apa yang dimaksud Pak Hmm. Nyoman. Oh, dulu berarti namanya memang namanya itu dan saya eh eh, ternyata melakukan itu gitu. Jadi sekarang jadi kayak belajar lagi gitu, Pak. Apalagi tadi memang benar sih kita bisa
kita bisa menguatkan kalau dari apa obrolan kita hari ini. Kalau saya boleh menambahkan lagi, Pak, mungkin yang paling penting di awal itu juga kita bisa melakukan breakdown, Pak. Kalau menurut saya, biar kita lebih mudah kali ya. Jadi kita bisa membreakdown dulu nih. Kayak misalnya kalau dulu ya saya ya, kita mau memulai itu tuh dari apa sih gitu, dari hal menarik apa sih yang bisa membuat penonton kita atau orang yang kita dekati atau orang yang kita lobby itu tertarik dulu. Kita memulai dari hal apa dulu nih yang menarik, karena itu yang menentukan si apa namanya komunikan kita itu akan melanjutkan komunikasi nggak dengan kita gitu. Itu baru setelah itu kita breakdown lagi nih apa kemudian apa. Nah mungkin untuk mempermudah kita boleh tuh membreakdown membikin breakdown itu teman-teman, jadi kita akan lebih tertata gitu sih Pak. Tapi saya juga masih terus belajar sih Pak, maksudnya apalagi besok ada penugasan ini ya, saya akan terus belajar Pak, insya Allah ya Allah. Itu Pak, izin Pak. Iya, iya. Ah, ya kan tadi Pak kan sinyalnya di sini agak susah Pak, ya Allah. bagus kok, kamu nggak ada delay kok punyamu. Nggak ada, clear kok Oh iya gambarnya. siapa Bagus lah, wes kok ya. itu Pak. Oh, itu bagus bagus semuanya. Oke oke oke, berarti clear ya itu ya. Dan kamu punya pengalaman di situ. Sebenarnya kan yang memang memang pengguna langsung ya perusahaan media ya, seperti kamu itu ya, yang mencari berita itu ya. Bagaimana dengan waktu yang singkat bisa menarik Iya Pak. para narasumber, atau kamu misalnya mempropos kegiatan kepada sponsor ya toh, dengan waktu yang singkat Iya Pak. di elevator, pada saat di lift bisa harus ketemu, ngobrol, tertarik gitu. Atau setelah acara kamu bisa mendekati narasumber, tukar-tukaran nomor HP. Kan seperti itu tuh yang dilakukan. Tapi pesan Betul. ketika kamu membuat dia tertarik ngobrol sama kamu terus ngasih nomor HP, itu kan yang di situ pesan utamanya dulu kan. Gitu. Iya Pak. Kadang-kadang tantangannya yang lebih lebih besar itu adalah ketika misalnya kita harus menghubungi seorang narasumber, narasumbernya nggak tahu kita sebelumnya, nggak kenal kita sebelumnya, dan ujuk-ujuk kita hmm, kalau datang langsung sih masih mending ya Pak. Dia bisa melihat saya seperti apa, pembawaan saya seperti apa, penampilan saya seperti apa gitu. Nah, akan lebih repot lagi kalau misalnya kita harus by phone gitu, atau by WA atau by SMS dulu waktu itu ya. Orang nggak kenal sebelumnya, orang baru, kemudian memperkenalkan diri. Jadi memang benar kata Pak Nyeman tadi, benar-benar satu paragraf pertama yang saya kirim itu memang mencakup dari saya siapa, pesan saya apa, tujuan saya apa. Baru kemudian ketika dia merespon, bahkan gini, saya siapa, tujuan saya apa, terus kemudian saya tambahin, Bapak mohon izin untuk lebih detailnya, bolehkah, berkenankah Bapak saya hubungi via telepon, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi tidak bertele-tele yang selamat siang, terus habis itu baru pesan apa lagi, enggak. Jadi memang dalam satu paragraf itu memang mencakup udah semuanya, dari saya siapa, pesan saya apa, intinya apa. Kemudian mereka kan biasanya akan tertarik tuh. Nah, langsung saya di satu paragraf itu juga saya sekalian sampaikan bahwa izin untuk lebih detailnya, berkenankah untuk saya hubungi Bapak, gitu misalnya seperti itu. Nah, baru ketika, karena biasanya orang-orang itu, komunikan kita itu akan melihat dari keefektifan komunikasi kita juga, Ya. gitu. Keefektifan komunikasi kita juga. Oh, orang ini memang beneran ini, serius gitu.
maksudnya apa dan tujuan apa, nggak bertele-tele. Terus oke, silahkan. Biasanya jawabannya cuma gitu. Nah, kalau udah kayak gitu lebih enak lagi kalau kita udah punya kesempatan untuk berbicara lebih detail. Nah, di situ saya baru mengeluarkan itu tadi kayak data-data. Kemudian kenapa sih Bapak kami pengen mengulas ini? Kenapa begini-begini? Nah, nanti harapannya saya ulang lagi nih. Tujuan awalnya nih, harapannya adalah Bapak bisa menyampaikan gini 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 dan masyarakat yang nonton akan dapat solusi ini nih. Jadi kita kayak kasih iming-iming bahwa Bapak itu bisa jadi solusi loh untuk banyak masyarakat gitu. Nah, itu disampaikan memang setelah saya menyampaikan pesan utama kemudian direspon baru eh, data pendukungnya itu. Gitu, Pak. Memang strukturnya sama ya. Saya pikir-pikir oh iya ya, sama dengan yang tadi Pak Pak Nyo sampaikan, ceritakan bahwa soal ini terkait pendekatan piramid. Gitu. Ya, ini juga udah lama sih pendekatan ini. Iya, Pak. Cuma Ya. memang selama ini karena mungkin saya terlalu banyak lebih ke langsung ke pengaplikasiannya ya, Pak. Jadi, oh iya ya, oke. Oh, itu pendekatan piramid gitu. Hmm. Oke, ada lagi yang lain? Berarti nanti hari Senin kita latihan ya, atau dari sekarang sudah mulai latihan ya. Nanti hari Senin ditampilin ya, sebelum masuk ke change management ya. Begitu ya, Mas Ajis, Mbak Indah, Mbak Uun, Rio, semuanya. Ya, Pak. Ah, Yuk. oke. Benar speak semuanya. Oke, oh siapa guys? Niko sedang masak nih. Belum, Bapak. Masih mendengarkan aktif. Masih mendengarkan aktif ini. Sambil apa? Iris-iris. Mendokumentasikan. Mendokumentasikan. Oke, berarti nanti hari Senin kita jam 8 ya? Itu biasa ya? Boleh, nggak apa-apa, Ya. Pak. Ya. Siap. Oke, dipersiapkan nanti. Ini formatnya kan sudah di semua tuh. Cari potongan-potongan koran lah. Kita lihat kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di koran. Nah, nanti lihat tuh di berita tersebut mana yang situasi, mana yang komplikasi, lalu pertanyaan apa, lalu answernya apa. Boleh lah dari koran, dari media televisi gitu. Jadi kita belajarnya dari situ, belajarnya dari sini nih, yang ini. Ini contoh ini kan masih belum menghabiskan waktu lah kalau pimpinan membaca. Nah, ini yang masuk situasi yang di mana, yang masuk komplikasinya di mana, yang masuk pertanyaan mana, yang masuk answernya mana. Nah, ini kan jelas kalau ini. Ini dia jawabannya ini. Gitu. Nah, ini answernya, ini masuk ke apa nih? eh Situasinya, masuk ke komplikasinya, semuanya di sini. Seperti itu. Jadi kita mulai nanti lebih mudah lihat saja berita-berita di koran, potongan-potongannya gitu. Bisa kita bahas. Nanti di hari Senin jam 8 ya. Gitu semua. Oke. Gitu ya. Ya. Kalau tidak ada lagi, 10 menit menuju jam 3 Apa, Pak? ya. Dipotret dulu Mario enggak? Ya, foto. Oke, oke, oke. Oke, silakan. Siap. Oke, teman-teman yang bisa menyalakan kamera dinyalakan. 1, 2, 1, 2, 3. Ganti gaya. Halo 1, Siti. Gelap, 2, Mas. 1, 2, 3. Oke, good. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Amin. Pak. Ya. Oke, thank Silakan you Pak Tio. ilmunya.